Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan kisi-kisi PAT genap part 3, yaitu materi tentang garis dan sudut. Yang pertama, indikator yang Ibu ambil adalah menentukan besar sudut dengan menggunakan sifat-sifat sudut dan garis. Dari soal PAT tahun lalu, anak-anak bisa melihat bahwa di sini ada sudut siku-siku POQ. Nah, POQ ini dia dibagi menjadi dua, yaitu sudut POR yang berpenyiku dengan sudut ROQ atau QOR. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa sudut POR dia berpenyiku dengan sudut ROQ. Nah, dari sini artinya bahwa sudut POR ditambah sudut ROQ dia sama dengan 90 derajat. Nah, sudut POR di sini dia adalah 3x min 5 derajat. Ditambah dengan 2x ditambah 5 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, kita harus menyelesaikan yang di ruas kiri. Ruas kiri ini, jika anak-anak masih mengingat penjumlahan dalam aljabar, di sini berarti kita perlu mengelompokkan yang ada variabelnya dengan yang hanya konstanta. Jadi di sini hati-hati bahwa tanda positif di sini, tanda plus, dia adalah menjumlahkan yang di belakang. Artinya di sini 3x ditambah 2x. Nah, kemudian karena di sini dikurangi 5, maka kita mengikuti saja dikurangi 5 derajat. Hati-hati di sini tandanya positif. Di sini juga tandanya positif. Ketika dia mengikuti sifat distributif, positif dikali positif hasilnya adalah positif, maka tandanya di sini adalah juga positif atau tanda plus ditambah dengan 5 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, dari sini kita tahu bahwa 3x ditambah 2x adalah 5x. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Dia sama dengan 90 derajat. Nah, karena kita hanya membutuhkan x, maka yang 5x ini perlu dibagi dengan 5, 90 pun juga perlu dibagi dengan 5. Ketika ruas kiri dibagi 5, maka ruas kanan juga perlu dibagi 5. Maka 5x dibagi 5 sama dengan x atau 1x, 90 dibagi 5 ketemu adalah 18 derajat. Nah, dari sini apakah sudah selesai? Belum anak-anak, karena kita perlu menentukan besar sudut QOR, atau kalau di sini Ibu menulisnya adalah sudut ROQ. Jadi anak-anak bisa membaca sudut ROQ maupun sudut QOR itu sama saja. Nah, karena di sini sudut ROQ atau sudut QOR dia adalah 2x ditambah 5. Karena kita tahu x-nya tadi nilainya 18 derajat, maka kita bisa mengganti x dengan 18 derajat ditambah dengan 5. 2 dikali 18, dia hasilnya adalah 36. Kemudian ditambah dengan 5 derajat, maka hasilnya adalah 41 derajat. Maka besar sudut QOR dia sama dengan 41 derajat. Yang kedua adalah menentukan besar pasangan sudut berpelurus. Di sini ada soal besar penyiku suatu sudut 25 derajat. Maka besar pelurus sudut tersebut adalah, nah, besar penyiku. Kita tahu sudut yang kita ketahui di sini adalah 25 derajat. Artinya 25 derajat ditambah sesuatu atau x, dia sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena dia berpenyiku. Maka x ini kita peroleh dari 90 derajat dikurangi 25 derajat. Hasilnya adalah 90 dikurangi 5 yaitu 65 derajat. Nah, kita tahu bahwa sudut yang baru ini, yang baru kita ketahui adalah 65 derajat. Padahal kita mau mencari besar pelurus sudut tersebut. Sudut tersebut ini yang dimaksud adalah 65 derajat. Berarti artinya 65 derajat ditambah sesuatu, Ibu menulisnya di sini Y, dia sama dengan 180 derajat. Mengapa 180 derajat? Karena dia sudut berpelurus.
Artinya Y ini dia sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat. Hasilnya kita menemukan 180 dikurangi 65 derajat adalah 115 derajat. Artinya besar peluru sudut tersebut adalah 115 derajat. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan menggunakan konsep dua garis sejajar yang dipotong garis transversal. Nah, di sini kita menggunakan konsep ada sudut sehadap, luar berseberangan, dalam berseberangan, seperti itu. Di sini kita tahu bahwa besar sudut P1 adalah 130 derajat. Nah, kita perlu mencari besar dari sudut Q4. Anak-anak bisa melihat di sini P1 adalah yang Ibu beri tanda. Di sini ini adalah P1, sedangkan Q4 adalah yang ada di sini. Untuk mencari besar sudut P1, Q4, maka kita perlu mencari besar sudut P4 dulu. Mengapa kita perlu mencari besar sudut P4? Karena sudut P4 besarnya akan sama dengan sudut Q4, karena kedua sudut ini dia adalah sudut sehadap. Jadi sudut P4 dan sudut Q4 dia adalah sudut sehadap. Besar sudut sehadap ini adalah sama. Nah, karena sudut P1 dan sudut P4 ini adalah berpelurus, sudut berpelurus, maka artinya P1 ditambah P4 dia sama dengan 180 derajat. Karena P1 ini adalah 130 derajat, ditambah sudut P4 dia sama dengan 180 derajat, maka besar sudut P4 dia adalah 180 dikurangi 130 derajat. Hasilnya adalah 50 derajat. Nah, padahal kita tahu tadi konsep yang Ibu jelaskan di awal, sudut P4 dan sudut Q4 adalah sudut sehadap. Artinya, besar sudut P4 dan Q4 ini adalah sama besar. Sehingga sudut Q4 dia juga sama dengan 50 derajat. Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah berkaitan dengan menggunakan konsep dua sejajar sama seperti tadi, tapi contoh soalnya berbeda. Di sini kita perlu mencari nilai X. Nah, anak-anak bisa melihat di sini bahwa sudut 120 dan sudut 2X dikurangi 20 derajat itu adalah sudut berpelurus. Kenapa Ibu menggunakan salah satu cara ini? Sebenarnya anak-anak bisa menggunakan sudut 2X min 20 dengan X plus 20. Tapi di sini Ibu mengajarkan bahwa 120 dan 2X min 20 ini adalah sudut berpelurus. Kalau kita tuliskan, sehingga 120 ditambah 2X dikurangi 20 derajat, dia sama dengan 180 derajat. Nah, di sini 120 dikurangi 20 adalah 100 derajat, dia ditambah 2X, dia sama dengan 180 derajat. Nah, karena kita hanya ingin menyisakan ruas kiri adalah 2X, maka perlu di kedua ruas dikurangi 100 derajat. Kalau anak-anak masih ingat konsep dari persamaan linier satu variabel, langkahnya juga seperti itu, maka yang sebelah kiri dikurangi 100 dulu. Kemudian yang sebelah kanan juga dikurangi 100 derajat. Diperoleh yang ruas kiri dia adalah 2X, yang sebelah kanan adalah 180 kurangi 100 adalah 80 derajat. Maka karena 2X sama dengan 80 derajat, kita perlu mengetahui nilai X saja, maka X di sini kita perlu membagi 2. Yang sebelah kanan juga perlu dibagi 2, maka ketika 2X dibagi 2, dia hasilnya adalah X atau 1X. Yang sebelah kanan hasilnya adalah 40 derajat. Maka diperoleh nilai X pada sudut ini adalah 40 derajat. Nah, ini adalah soal terakhir dari garis dan sudut. Di sini anak-anak bisa melihat ada segitiga BCD
kemudian ada sudut luar yaitu sudut BCA, kita perlu mencari tahu berapa besar sudut BDC. Yang Ibu tandai di sini, anak-anak bisa melihat. Jadi kita lihat dulu bahwa sudut ACB dan sudut BCD ini adalah berpelurus. Artinya sudut ACB ditambah sudut BCD dia adalah 180 derajat. Ketika di sini anak-anak bisa melihat tandanya di sini. Nah, ini karena berpelurus dan besar sudut ACB 110, maka besar sudut BCD dia 70 derajat. Nah, karena ini berpelurus. Jadi 110 ditambah 70 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, karena sudah tahu besar sudut BCD adalah 70 derajat, kita fokus di segitiga BCD. Segitiga BCD ini, suatu segitiga total sudutnya adalah 180. Jadi, kalau kita menuliskan bahwa sudut BCD ditambah sudut CDB ditambah sudut DBC dia hasilnya adalah 180 derajat. Sudut BCD dia besarnya adalah 70 derajat. Sedangkan sudut CDB dia adalah X ditambah 10 derajat. Kemudian besar sudut DBC dia adalah X sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita perlu menyelesaikan yang di ruas kiri. 70 derajat ditambah X dan X ketika ditambah hasilnya adalah 2X ditambah 10 derajat, dia sama dengan 180 derajat. Nah, 70 ditambah 10 hasilnya adalah 80 derajat, 2X-nya dia tetap, kemudian yang di sebelah kanan tetap 180 derajat. Nah, lagi-lagi kita menggunakan konsep persamaan linier satu variabel, karena yang sebelah kiri kita perlu menyisakan 2X, maka di kedua ruas perlu dikurangi 80 derajat. Kalau di sini Ibu menuliskan, berarti 80 derajat dikurangi 80 derajat, yang sebelah kanan pun juga dikurangi 80 derajat. Sebelah kiri menyisakan 2X, sebelah kanan menyisakan 100 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, karena kita perlu mencari nilai X saja, maka kedua ruas perlu dibagi dengan 2. Maka X atau 1X dia ketemunya adalah 50 derajat. Padahal yang perlu kita cari adalah besar sudut BDC. BDC yaitu X ditambah 10 derajat. Padahal kita tahu X tadi nilainya adalah 50 derajat. Maka X ini kita ganti dengan 50 derajat ditambah 10 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Nah, ini adalah pembahasan kisi-kisi untuk part 3. Untuk part selanjutnya, anak-anak bisa melihat video yang akan Ibu upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.